Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini tidak seperti biasanya saya akan buat video dengan tema yang baru gitu ya. Dan menjelang data CPI dirilis, mungkin ketika kalian nonton video ini bisa jadi sudah dirilis karena saya mungkin uploadnya kurang lebih jam 7 malaman, sedangkan CPI itu di jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di video kali ini saya tuh pengen kasih ke teman-teman semua beberapa setup atau peluang yang saya temukan dan bisa jadi teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan cuan gitu ya. Seperti yang kalian tahu sekali lagi guys, ketika ada data-data seperti CPI atau unemployment rate dari US itu dirilis, maka market itu biasanya akan volatil, terutama market atau pair yang berurusan dengan US dollar. Oke, dan sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita melihat data inflasi itu akan menurun lebih dari ekspektasi, misalnya ke 61,1 atau 6%, maka harusnya menurut saya market akan bereaksi secara positif, atau at least kita sesuai dengan ekspektasi turun ke 6,2 itu menurut saya juga akan ada reaksi positif. Tapi kalau misalnya kita stay di angka 6,5% atau justru naik, itu akan menciptakan sell off kemudian di market. Nah, dengan adanya pengetahuan seperti itu, maka teman-teman akan bisa memanfaatkan beberapa setup yang saya temukan di sini. Dimulai dari gold, guys. Ini saya akan bedakan ya, ada dua tipe peluang. Peluang di mana kalau misalnya ternyata CPI-nya itu stay di angka 6,5 alias kita melihat market sell off, atau kalau misalnya nanti CPI-nya menurun sesuai dengan ekspektasi, ada beberapa juga yang bisa kalian manfaatkan. Nah, kita mulai dulu dari yang kalau ekspektasinya CPI-nya menurun sesuai dengan ekspektasi, artinya ke 6,2 atau 6,1. Maka ada beberapa aset kelas yang menurut saya bisa teman-teman manfaatkan untuk peluang buy. Pertama adalah gold, guys. Alasannya sesimpel karena pertama, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita melihat gold sudah menurun lumayan drastis di sini, tetapi jika teman-teman perhatikan di sini, penurunannya tidak lagi sederas yang terjadi kemarin, oke? Dan cenderung sangat korektif. Ini menunjukkan bahwa selling pressure sudah sangat berkurang di gold, dan kalau misalnya teman-teman nanti menemukan dia mampu break, kemudian konsolidasi di atas area trendline di sini, maka ini adalah sebuah peluang menurut saya untuk teman-teman masuk ke gold dan bisa mungkin menargetkan minimal ke area trendline dari bear flag-nya ini, mungkin menuju ke sekitaran area 1878. Jadi ada peluang kurang lebih 200 pips yang bisa teman-teman ambil di sini. Tetapi ini dengan catatan sekali lagi kalau misalnya data CPI-nya itu cetak di angka 6,2 atau di bawahnya. Oke, jadi ini peluang untuk yang kalau misalnya senario CPI-nya menurun sesuai dengan ekspektasi. Pertama adalah gold, kedua adalah S&P 500. Jika teman-teman perhatikan di sini, kita itu membentuk semacam channel atau kita bisa katakan bullish consolidation pattern di sini setelah ada rally, guys. Oke, atau kalian mungkin mau sebutnya sebagai broadening wedge, terserah. Nah, dengan adanya pattern ini, maka saya expect untuk kedepannya jika memang di support juga oleh data CPI yang menurun, maka ini kemungkinan akan bisa menjadi peluang teman-teman juga untuk buy untuk S&P 500 dan menargetkan ke minimal area 4.300-an guys sebagai next area major resistance. Tentunya untuk titik invalidasinya adalah sesimpel kalau misalnya kita kemudian justru drop dan kemudian breakdown dari lower trend line-nya di sini. Jadi ini ada dua dan satu lagi tentunya aset kelas kesayangan kita semua, Bitcoin. Jika teman-teman melihat atau nanti kita melihat CPI justru print sesuai dengan ekspektasi terjadi penurunan, maka saya rasa ada 3 aset kelas yang bisa teman-teman lirik untuk mencari peluang untuk buy. Pertama emas, kedua S&P 500, yang ketiga adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin kalau misalnya teman-teman zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka ada beberapa senario yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Pertama adalah sekali lagi ini udah saya jelaskan di video tadi siang, potensial double bottom di sini mungkin teman-teman bisa manfaatkan. Atau teman-teman yang tipikalnya lebih agresif mungkin bisa memanfaatkan inverse head and shoulder yang bisa teman-teman temukan di sini. Tapi ini mungkin sedikit lebih risky karena kemungkinan besar breaknya bisa jadi sebelum CPI. Saya lebih sarankan teman-teman untuk ambil posisinya setelah CPI-nya dirilis. Karena kan teman-teman harus tahu dulu datanya yang keluar berapa sih sebenarnya. Apakah sesuai dengan ekspektasi ataukah justru kita melihat inflasi stay di angka 6,5 atau bahkan naik ke 6,6 atau 6,7. Nah, kalau misalnya, ini kan tadi satu senarionya tadi udah guys. Kalau misalnya CPI ternyata menurun, ada 3 aset yang kemungkinan bisa teman-teman manfaatkan untuk peluang buy. Ada emas, ada S&P 500, ada juga Bitcoin. Tapi jika sebaliknya yang terjadi, jika sebaliknya
Oke, kita justru melihat misalnya CPI printing itu di atas ekspektasi 6,5 atau ke atas, maka ada dua peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang pertama, itu mungkin di Dogecoin. Karena untuk sementara Dogecoin patternnya terlihat cukup bearish gitu ya. Kita sudah break dari struktur di sini atau breakdown dari trendline di sini, dan kita sedang terkonsolidasi. Dan jika teman-teman melihat di time frame yang lebih kecil, kita juga membentuk semacam konsolidasi, bearish consolidation. Oke, ini adalah pertanda bahwa kemungkinan besar next move untuk Dogecoin kita kemungkinan akan melihat kembali sell off. Ini tentunya kalau didukung dengan CPI yang tadi saya katakan printing di angka 6,5 atau di atas. Oke, dan kita bisa menargetkan ke sekitaran area 6,5 untuk Dogecoin. Gitu ya. Nah, selain Dogecoin, saya juga punya satu peluang lagi kalau misalnya kita melihat CPI itu readingnya di angka 6,5 atau di atas, yaitu adalah indeks untuk dolar indeks. Oke, kalau misalnya kita perhatikan di sini, dolar indeks itu masih kesulitan guys untuk mampu break dari area trendline di sini. Tetapi kalau misalnya CPI printing di angka 6,5 atau di atas, saya rasa US dollar akan kemudian rally dan menguat. Dan kalau misalnya kita sampai mampu untuk break di atas trendline ini, maka ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi peluang buy. Karena secara teori guys, kalau misalnya kita melihat CPI itu printing lebih tinggi, harusnya dolar akan kembali menguat. Dan saya rasa tidak akan sulit untuk mampu break dari trend ini. Teman-teman tinggal menunggu pullback-nya, dan kemudian ini bisa teman-teman masuk jadikan peluang untuk buy, menargetkan minimal ke sekitaran area 104. Jadi ini adalah beberapa peluang yang teman-teman akan bisa manfaatkan ketika nanti data CPI-nya itu dirilis. Dan pemilihannya tergantung teman-teman semua. Ada 3 pilihan yang bisa teman-teman pilih untuk kalau misalnya CPI printing di angka 6,2 atau ke bawah, itu teman-teman bisa potensial buy emas, S&P 500, dan juga Bitcoin, tentunya dengan setup gitu ya. Kalau misalnya CPI-nya 6,5 ke atas, saya rasa peluangnya ada di Dogecoin untuk sell. Kemudian juga dollar index itu untuk buy. Nah, lalu mungkin pertanyaan teman-teman, tapi kan kalau saya cuma di exchange Binance doang, gimana mau trading beberapa yang Koko sebutkan di sini? Nah, itulah kenapa di sini teman-teman mungkin bisa mencoba untuk buka account di Mitrade. Karena di sini teman-teman akan bisa memanfaatkan semua peluang yang ada di segala aset kelas. Di sini teman-teman bisa lihat, kalian bisa trading di forex, bisa di komoditas, bisa di saham, bisa di indeks, maupun di kripto. Jadi ketika ada peluang di aset kelas manapun, teman-teman nggak perlu capek-capek buka akun di banyak tempat gitu ya. Tinggal buka akun satu di Mitrade, kalian sudah bisa trading di semua aset kelas tersebut. Sehingga sekarang kalian tidak akan terlalu terpaku lagi ke satu aset kelas, itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua, ketika kalian melihat banyak orang juga cuan di tempat lainnya, ketika lagi ada satu aset kelas yang lagi trending, teman-teman juga bisa langsung manfaatkan. Oke, sebenarnya masih akan lebih banyak setup yang bisa teman-teman temukan di sini. Cuma ini saya berikan beberapa contoh saja. Oke, teman-teman mungkin bisa masuk ke saham. Di sini terutama adalah saham-saham dari US ya. Ada Tesla, Apple, dan lain sebagainya. Yang juga mungkin bisa teman-teman screening dan mungkin bisa temukan setup juga. Dan di sini teman-teman, kalian cukup deposit $50 saja dan sudah langsung bisa trading. Oke. Dan link pendaftarannya itu sudah ada di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba trading di Mitrade dan memanfaatkan segala fitur yang sudah disediakan di sini, langsung saja teman-teman langsung klik sekarang link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Mitrade. Deposit minimal $50 dan kalian akan langsung bisa memanfaatkan segala setup yang kalian bisa temukan. Mungkin beberapa juga yang tadi sudah saya sebutkan bisa teman-teman jadikan watchlist, dan misalnya teman-teman juga analisa sendiri sebelum mungkin menentukan keputusan apakah mau masuk atau tidak. Oke, so saya rasa itu untuk video hari ini guys. Menurut kalian apakah saya perlu lebih sering membuat video-video seperti ini di mana saya menawarkan ada beberapa peluang yang mungkin saya temukan? Apakah bermanfaat untuk kalian semua? Kalau misalnya iya, mungkin kalian boleh taruh komentar di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya memang banyak yang likes dan juga komentar, saya mungkin akan lebih sering melakukan hal-hal semacam ini. Oke, so thank you yang sudah menonton sampai selesai video malam hari ini. See you in the next video guys. Bye-bye.